Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman, eee, dimanapun Anda berada ya. Kali ini Hari Netra, ada program baru nih teman-teman gitu, yaitu nama programnya itu yaitu obat ya. Apa itu obat? Obrolan bermanfaat. Nah itu. Jadi Hari Netra ke depannya akan, membuat program, obrolan bermanfaat atau obat ya, di mana di dalamnya kita akan membahas topik-topik yang menarik, yang tentunya, berhubungan dengan disabilitas gitu. Nah, kali ini, saya telah mendatangkan, teman saya gitu. Nah, ini cukup cukup terkenal ya temannya, karena udah dipanggil ke mana-mana ya. Jadi, saya telah meminta tolong pada teman saya untuk, menyampaikan topik ini gitu dalam, hubungannya dengan disabilitas. Nah, hari ini, kita akan membicarakan tentang, kerapuhan dalam hubungannya dengan disabilitas. Nah, nanti, saya minta teman saya untuk, memberikan sedikit pemaparan tentang materi ini, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu nih, siapa teman kita yang akan menjadi, teman temanku untuk berbincang di kesempatan kali ini ya. Ya, eee, beliau adalah bernama Ivan Bong ya, dari saat ini sedang menempuh, perkuliahan di salah satu, sekolah tinggi teologi di Kota Malang yang ya cukup terkenal ya, heeh, dan sekarang, beliau sedang menempuh semester 6 ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan, eee, menyerahkan, kepada teman kita. Bro Ivan, silakan. Oke, terima kasih perkenalannya Bro Jeremy. By the way, yang tadi itu diundang kemana-mana, kayaknya itu masih belum layak aku disebutkan kayak gitu, Bro. Oke, tanpa berlama-lama lagi, rekan-rekan sekalian, kita mau langsung membahas materinya. Saya coba share screen dulu ini. Oke. Oke, ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bro Jeremy, hari ini kita akan membahas kerapuhan hubungannya dengan disabilitas. Mungkin topik ini adalah topik yang tidak asing lagi bagi kita semua karena mungkin rekan-rekan yang adalah penonton dari video ini adalah rekan-rekan mungkin yang mengalami disabilitas. Karena itu saya kira topik ini akan menjadi topik yang sangat menarik dan juga saya dari seorang awas akan membahas ini dari perspektif sebagai seorang awas. Nanti mungkin bisa dielaborasi juga dengan Bro Jeremy dalam melihat kasus ini di dalam perspektif dari seorang disabilitas. Oke, saya mau langsung membahasnya. Oke, pertama-tama saya akan masuk terlebih dahulu kepada definisi dari kerapuhan. Nah, kalau kita bicara tentang kerapuhan, dan kita nggak tahu apa itu definisi dari kerapuhan, rasanya itu adalah sesuatu yang sangat tidak innocent atau tidak masuk akal gitu. Bagaimana kita membahas kerapuhan sedangkan kita sendiri nggak tahu apa itu kerapuhan gitu. Oke, saya mengambil dari sumber yang saya kira cukup terpercaya, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mendefinisikan kerapuhan itu ada dua. Yang pertama itu perihal rapuh atau hal-hal yang berkaitan dengan rapuh. Yang kedua itu kelemahan. Nah, kelemahan di sini bisa kelemahan hati atau kelemahan apapun juga. Nah, jika dikatakan kerapuhan itu berkaitan dengan hal yang dengan hal rapuh, berarti kan kita perlu tahu rapuh itu apa gitu kan? Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rapuh itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama itu dalam pengertian materialistik, yaitu rapuh itu bisa kepada benda gitu. Jadi benda yang rusak, misalnya meja yang rusak, nah itu bisa dikatakan rapuh menurut KBBI, atau kursi yang rusak. Nah yang kedua ini pada manusia atau pada hewan juga bisa sih, yang berkaitan dengan tubuh. Misalnya sakit-sakitan atau misalnya juga termasuk cacat juga seperti itu, dan juga baik itu
mungkin tidak punya kaki, tidak punya tangan, ataupun tunanetra dan lain sebagainya, itu pun termasuk di dalam rapuh. Terus yang ketiga adalah berkaitan dengan emosional atau berbicara mengenai perasaan atau misalnya kita merasa tidak teguh, kita merasa aku minder dan lain sebagainya. Nah, itu semua juga termasuk dengan rapuh gitu. Bahkan di dalam aspek emosional ini sempat menyinggung juga tentang mindset. Walaupun sebenarnya kita bisa membedakan antara emosional dengan mindset gitu. Jadi rapuh juga itu berkaitan dengan mindset gitu. Jadi ketika mindset kita itu mungkin kita beranggapan bahwa hidup ini sia-sia dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk dengan rapuh. Nah, mengapa saya menghubungkan antara mindset ini dengan emosional? Karena sesuatu yang bisa seperti itu, seperti kita pikir hidup ini sia-sia, itu pasti mungkin orang itu pernah mengalami sakit hati sehingga dia berpikir demikian. Oke. Setelah kita mengetahui definisi dari kerapuhan, saya akan coba untuk menjelaskan definisi dari disabilitas. Oke, seperti tadi menggunakan sumber yang sama yaitu KBBI, rekan-rekan sekalian. Jadi menurut KBBI, disabilitas itu adalah keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Yang kedua, keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara biasa. Nah, jadi disabilitas ini memang bagi orang-orang yang mungkin tidak mendalaminya atau tidak menekuni bidang ini atau mungkin tidak mengalami disabilitas, mungkin akan bingung disabilitas itu apa gitu. Karena banyak orang itu berpikir disabilitas itu misalnya orang-orang yang cacat dan lain sebagainya itu yang disabilitas. Tapi untuk definisi yang lebih yang lebih luas, itu ternyata bukan cuma orang-orang yang mengalami cacat secara fisik, tetapi juga secara mental gitu. Jadi ketika mental seseorang bermasalah, itu pun termasuk disabilitas menurut KBBI. Nah, kalau sekarang kita melihat dari Kementerian Kesehatan, saya mengambil dari salah satu tulisan dari Kementerian Kesehatan, dan saya kira ini kalau rekan-rekan sekalian coba baca, saya kira sangat relevan juga karena Kementerian Kesehatan paling mengerti tentang hal ini karena mereka menekuni bidang ini. Nah, definisi dari mereka itu seperti ini. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, jadi kalau kita lihat dari pengertian KBBI, memang sudah cukup menjelaskan tentang apa itu disabilitas. Tetapi kalau kita lihat dari pengertian Kementerian Kesehatan, rasanya lebih jelas. Jadi bukan hanya berbicara mengenai fisik dan mental, tetapi juga intelektual. Jadi intelektual kita itu ketika bermasalah, itu dapat digolongkan juga sebagai disabilitas. Tentu saja dalam masalah yang sifatnya itu udah signifikan gitu. Nah, jadi menurut Kementerian Kesehatan ini ketika ada seseorang itu misalnya dia adalah warga negara Indonesia dan dia itu tidak bisa beraktivitas selayaknya warga negara Indonesia pada umumnya gitu. Jadi dia tidak bisa berpartisipasi seperti warga negara Indonesia seperti normalnya gitu. Nah, orang tersebut itu menurut definisi dari Kementerian Kesehatan ini disebut disabilitas gitu. Jadi dia tidak sorry saya memakai istilah normal bukan untuk membedakan gitu, bukan, tapi untuk mempermudah dalam menjelaskan gitu. Jadi bukan untuk membedakan sebuah status, tetapi lebih kepada supaya saya bisa lebih mudah untuk menjelaskan gitu. Jadi seperti itu. Jadi orang tersebut itu yang mengalami disabilitas adalah orang yang tidak bisa berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Seperti itu. Oke, kalau kita melihat tadi seperti judulnya, kerapuhan hubungannya dengan disabilitas, maka kita sekarang ini akan menghubungkan antara kerapuhan dan disabilitas. Oke, saya akan mengambil satu contoh kasus dari seorang filsuf asal Australia yang bernama Peter Singer. Nah, Peter Singer ini membuat semacam pembedaan antara orang-orang yang menderita disabilitas intelektual dengan orang awas. Nah, pembedaan itu seperti ini. Jadi
Peter Singer ini memandang bahwa orang-orang yang mengalami disabilitas intelektual itu adalah orang-orang yang derajatnya itu lebih rendah daripada orang-orang awas atau orang-orang normal. Jadi mereka ini dianggap sama seperti binatang gitu menurut Peter Singer gitu. Sedangkan orang-orang awas itu lebih tinggi kan, manusia kan pada umumnya itu lebih tinggi derajatnya ketimbang binatang. Bahkan bukan cuma hal yang sifatnya umum, tapi yang sifatnya juga akademik itu mengakui juga bahwa memang manusia itu lebih tinggi daripada binatang dalam hal derajat. Nah, kalau misalnya kita menggunakan contoh, saya akan coba pakai contoh supaya lebih mudah. Misalnya di dalam satu rumah ada 2 orang. Nah, yang satunya mengalami disabilitas intelektual, yang satunya adalah orang awas. Nah, ketika terjadi kebakaran di rumah itu, maka yang sebaiknya ditolong duluan itu adalah orang normal, bukan yang mengalami disabilitas intelektual, karena dinilai bahwa orang awas itu memiliki derajat yang lebih tinggi, sedangkan orang yang mengalami disabilitas intelektual itu memiliki derajat yang lebih rendah. Jadi dianggap ya berarti itu prioritasnya kedua gitu, bukan yang pertama gitu. Nah, tentu saja hal ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya jika kita mengikutinya. Nah, jika kita memandang seperti itu, berarti kita itu tidak memandang bahwa semua manusia itu sama, sekalipun dia memiliki keterbatasan. Dan tentunya ini menjadi sebuah perhatian yang sangat penting bagi kita semua. Nah, orang yang mengalami kerapuan secara fisik itu lebih berat daripada orang-orang yang mengalami kerapuan secara emosional. Nah, saya memandang seperti ini loh, orang-orang yang mengalami kerapuan secara fisik itu lebih berat loh daripada orang-orang yang mengalami kerapuan secara emosional. Karena gini, kalau orang-orang yang mengalami kerapuan secara emosional itu kan gini, misalnya dia itu mengalami rasa minder, rasa tidak teguh. Nah, itu kan bisa dibilang dalam jangka waktu yang bisa singkat, tapi bisa juga lama gitu kan. Bisa juga seumur hidup kalau itu memang berkaitan dengan apa namanya dengan gen dan lain sebagainya gitu. Tetapi dia tidak mengalami kerapuan secara fisik, jadi dia mungkin cuma bergumul dalam hal itu gitu. Tetapi kalau orang yang mengalami kerapuan secara fisik, misalnya orang-orang yang timpang, orang-orang yang nggak bisa berjalan, orang-orang yang tuli, orang-orang bahkan yang tunanetra dan lain sebagainya, itu pasti juga akan mengalami kerapuan secara emosional. Kenapa? Karena dia kan mungkin merasa minder dengan orang-orang sekitar, dengan orang-orang awas yang mungkin bisa beraktivitas dengan sangat baik dan dia rasanya kok aku nggak bisa seperti itu gitu. Jadi kayak dia merasa ada pembedaan gitu. Nah, tentunya orang-orang yang mengalami kerapuan secara fisik ini pasti akan mengalami kerapuan secara emosional. Tetapi orang-orang yang mengalami kerapuan secara emosional itu nggak mengalami kerapuan secara fisik. Jadi pergumulan dari orang-orang yang mengalami kerapuan secara fisik itu 2 kali lipat lebih berat daripada orang-orang yang mengalami kerapuan secara emosional karena ada 2 yang tadi gitu yang dia alami. Jadi baik bukan cuma fisik tapi juga emosional yang akan dia gumuli. Oke, kita akan ambil sebuah contoh kasus. Ini sudah menuju kepada penghujung daripada presentasi saya. Nah, kalau kita tinjau kepada cerita masa lalu, saya mengambil dari sebuah cerita dari kitab suci Kristen yang menceritakan tentang orang buta yang sejak lahir. Itu ada di dalam Yohanes 9. Nah, dalam kisah ini kita menemui bahwa ada murid-murid Yesus. Yesus adalah salah satu bisa dibilang tokoh agama di dalam kekristenan. Nah, murid-murid Yesus itu bertanya kepada Yesus, kok orang buta itu bisa buta sejak lahir ya gitu. Nah, apakah itu karena dosa dia ataukah dosa orang tuanya gitu? Seperti itu. Jadi saat itu dalam pemikiran mereka orang yang mengalami disabilitas seperti buta sejak lahir atau mungkin tuli sejak lahir atau cacat sejak lahir itu semua itu karena dosa gitu. Jadi memang ini sesuatu yang apa namanya sangat apa ya sangat bisa dibilang dampaknya itu sangat signifikan gitu karena pastinya orang-orang yang saat itu lahir dalam keadaan seperti itu, nah itu pasti akan merasa tidak nyaman, akan merasa tertuduh dan lain sebagainya karena mereka menilai mereka orang tua mereka itu pendosa gitu, jadi mereka kena akibatnya gitu, seperti itu. Atau kalau memang mereka dianggap mereka yang berdosa, rasanya sih memang kurang masuk akal gitu, karena mereka kan belum belum terlahir di dalam dunia. Tetapi kalau ada anggapan seperti itu, tentunya mereka berpikir bahwa mereka ini, wah aku ini sudah apa namanya
semacam ya bisa istilahnya lah membawa sial dan lain sebagainya. Kenapa aku ditakdirkan untuk berdosa lah gitu? Kenapa seperti itu gitu? Nah, itu pada masa lalu seperti itu. Nah, tapi pada masa kini rasanya pandangan yang seperti itu rasanya sangat konservatif gitu. Karena pada masa kini kita tahu di abad modern itu ada pandangan yang disebut dengan pandangan rasionalistis yang memandang bahwa segala sesuatu harus dinilai berdasarkan rasio gitu. Sehingga kalau kita memakai pemahaman yang di masa lalu itu rasanya kurang relevan di masa sekarang. Nah, saya akan mengambil tokoh dari Amerika Serikat, namanya Nick Vujicic. Saya yakin rekan-rekan sekalian sudah mengetahui tokoh ini. Saya lupa apakah dia dari Amerika Serikat atau dari Eropa, saya lupa. Tapi dia adalah orang luar negeri. Nah, Nick Vujicic adalah orang yang lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Bahkan di usia kecilnya dia itu pernah berkeinginan untuk membunuh diri karena dia merasa minder dengan keadaannya, merasa tidak sama dengan orang lain dan mungkin juga merasa tidak bisa melakukan apa-apa sehingga dia ingin mengambil keputusan itu. Nah, tetapi suatu saat dia memilih untuk berubah atau memilih untuk mengubah perspektifnya sehingga dia itu memilih untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dan kita tahu bersama saat ini Nick Vujicic itu telah menjadi motivator dan dia juga seorang pendeta, seorang yang mempengaruhi dunia. Di tahun 2013 perlu rekan-rekan sekalian catat bahwa dia pernah datang ke Indonesia dan pernah diundang di salah satu stasiun TV Indonesia yang saya kira merupakan salah satu stasiun TV yang sangat terkenal juga. Dan dia sempat berbicara di sebuah acara yang sifatnya bukan acara agama, tapi acara semacam kayak di situ musik dan juga obrolan-obrolan yang berkaitan dengan selebriti dan lain sebagainya. Dia pernah berbicara di situ dan ditonton oleh begitu banyak orang gitu. Bahkan dia mendoakan orang yang yang ada di stadion, yang ada di di stasiun TV itu gitu. Jadi orang ini sudah sangat terkenal padahal dia mengalami kondisi yang begitu saya kira signifikan di dalam kehidupannya gitu. Dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Kalau kita berpikir, wah kalau misalnya seperti ini rasanya sangat sulit untuk menjalani kehidupan ini. Nah, itu yang saya coba seberangkan kepada rekan-rekan sekalian presentasi ini. Tujuan saya menyeberangkan ini adalah untuk memberikan sebuah perspektif sebenarnya dan untuk memberikan sebuah dorongan kepada rekan-rekan sekalian bahwa orang-orang disabilitas itu ternyata bisa gitu. Saya berusaha untuk menunjukkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa mereka itu bisa sekalipun mereka berada dalam kondisi seperti itu dan kita sebagai orang-orang awas tidak boleh seperti Peter Singer yang memandang rendah orang yang mengalami disabilitas intelektual karena sekalipun dia demikian pasti dia itu memiliki yang namanya tujuan kenapa dia ada di dalam dunia ini. Pasti dia bisa memiliki yang namanya sumbangsi ketika dia berada di dalam dunia ini. Sekian presentasi saya serahkan kepada Bro Jeremy. Gimana Bro? Woi, keren. Terima kasih, Bro. Oke, Bro. Ya. Mungkin kita langsung aja ya ke kita ngobrol-ngobrol santai gitu tentang topik ini. Memang topik ini saya memang aku memang dari dulu memang ini mengidam-idamkan sekali untuk membahas topik ini, Bro, karena memang ini topik yang menarik gitu karena pandangan orang tentang disabilitas itu terutama di Indonesia ya itu cukup memprihatinkan gitu. Tadi kan Bro sudah jelaskan gitu kan bahwa sebenarnya kerapuhan itu memang dimiliki oleh semua orang gitu, bukan cuma disabilitas. Tapi kita nggak ingin bahas secara umum, tapi kita lebih bahas kepada disabilitasnya. Nah, tadi juga Bro sudah jelaskan beberapa bagian dari disabilitas gitu. Yaitu fisik, mental, emosi, dan juga dalam hubungan dengan kerapuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya yang menyebabkan
teman-teman disabilitas itu atau ya teman-teman disabilitas itu rapuh gitu. Maksudnya karena apa gitu mereka pasti bukan karena soal kelemahan mereka kan gitu. Kan karena aku juga baca beberapa artikel kalau disabilitas itu disebabkan karena entah itu dosa tadi yang sudah Bro sebutkan dan lain sebagainya dan sebagainya. Kira-kira apa menurut Bro yang menyebabkan seseorang itu dikatakan rapuh secara disabilitas gitu? Itu aja. Mungkin itu. Pertanyaan dari Bro Jeremy saya kira adalah pertanyaan yang sangat umum dan sangat baik tentunya dan sangat relevan untuk ketika kita mungkin sebagai orang-orang yang mengalami disabilitas untuk mendengar ini gitu. Saya memang tidak mengalami disabilitas, tetapi saya akan coba melihatnya dari perspektif saya sebagai seorang awas. Nah, tentunya bagi seorang yang lahir secara disabilitas, tentunya pastinya dia tidak akan merasa dirinya itu semacam berbeda dengan orang lain jika dia itu tidak pernah semacam merasakan orang lain lah gitu. Kalau seandainya dia adalah seorang tunanetra gitu kan, dia kan awalnya berpikir dirinya itu memang seperti itu, jadi dia berpikir manusia itu memang seperti itu gitu. Mungkin awalnya ketika dia lahir mungkin memang mungkin tidak bisa melihat gitu karena tidak ada perbandingan gitu kan, jadi dia ketika dia lahir seperti itu aku memang gitu. Nah, tetapi ketika dia mulai bergaul dengan orang lain dan orang itu mungkin bertanya kepadanya seperti ini gitu, loh kenapa sih kamu nggak bisa lihat gitu, kenapa sih kamu nggak seperti kami gitu. Jadi lingkungan itu akan mempengaruhi gitu, lingkungan di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita melakukan setiap aktivitas kita itu pasti akan mempengaruhi kita, pasti akan memberikan semacam kalau misalnya itu berkaitan dengan kata-kata pertanyaan-pertanyaan seperti tadi gitu, seperti kenapa sih kamu nggak bisa lihat dan lain sebagainya. Jadi lingkungan itu seperti memberikan stigma kepada kita gitu. Nah, jadi yang pertama itu lingkungan. Terus yang kedua itu mungkin juga ini sih, Roger, mengenai kemampuan gitu. Jadi mungkin dia kayak merasa bahwa ada hal-hal di sekitarnya itu yang tidak bisa, misalnya kalau orang tersebut mengalami tunanetra gitu, mungkin kalau dia pernah mendengar tentang film, tentang yang berkaitan dengan tontonan gitu, mungkin karena dia ingin melakukan itu, mungkin ini dalam pikiran saya gitu ya, Roger. Nanti mungkin bisa dilihat dari perspektif disabilitas. Tetapi mungkin seperti itu, jadi ada keinginan untuk mendapatkan itu, tapi nggak bisa gitu. Nah, hal itu kan pasti membuat hati itu merasa nggak nyaman dan lain sebagainya. Kenapa sih aku nggak bisa nikmati itu? Nah, kira-kira seperti itu, Roger. Ya, tapi kan itu kan tadi Bro kan melihatnya dari sudut pandang ini perlu saya mungkin perlu aku luruskan, mungkin disabilitas ini bukan hanya khusus untuk tunanetra ya teman-teman, tapi juga banyak gitu ya, tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunawisma dan lain sebagainya. Jadi baik itu berhubungan dengan mata, anggota-anggota tubuh yang lain dan sebagainya. Jadi disabilitas ini sebenarnya umum gitu teman-teman. Jadi mungkin supaya kita lebih enak ngobrolnya, kita pakai aja disabilitas aja gitu. Jadi kita tidak usah lebih spesifik entah itu tunanetra atau apa ya Bro ya. Nah jadi tadi kan Bro kan sudah jelaskan dari ini kan disabilitas dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika mereka lahir, sebenarnya mereka tidak ada masalah dengan diri mereka. Nah, itu kan dari sudut pandang itu. Bagaimana dengan teman-teman disabilitas yang dalam proses hidupnya mengalami disabilitas itu? Nah, itu. Apa kira-kira? Pasti berbeda. Oke, mungkin bisa diulang tadi pertanyaan yang terakhir itu, Bang Brojer, saya sempat tidak mendengar. Jadi tadi kan Bro melihat dari sudut pandang bahwa dia sejak lahir tidak ada masalah kan dengan sebenarnya tidak ada masalah dengan ininya. Tapi bagaimana mereka yang disabilitas sejak setelah di dalam proses hidup mereka gitu di pertengahan di perjalanan, nah gitulah. Oke,
Oke, Apa ini sudut saya pandang Bro? coba untuk apa ya, membahasnya secara umumnya gitu. Tadi sebenarnya saya Iya. membahasnya memakai istilah tunanetra sebenarnya untuk mempermudah gitu, untuk memberikan gambaran gitu, semacam contoh gitu. Iya. Gitu. Tapi Ah, ini saya coba ah, untuk secara umum. Oke, nah jika hmm, dia misalnya mengalaminya di pertengahan hidupnya gitu, entah itu kalau nggak salah itu menurut menurut survei yang saya baca gitu di Kementerian Kesehatan itu cukup banyak yang mengalami itu bukan sejak lahir, tetapi ketika dia remaja dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika dia sudah berada di apa namanya di umur-umur belasan atau umur-umur 20-an gitu. Nah, nah kalau untuk hal itu saya kira itu mungkin mungkin bisa lebih berat mungkin ya, mungkin bisa lebih berat. Karena gini, dia pernah menikmati kehidupan seperti orang-orang awas, tetapi iya. Ah, di suatu waktu dia mengalami yang namanya disabilitas dan membuat dia itu tidak bisa menikmati hal apa namanya hmm, menikmati hal-hal yang dinikmati oleh dirinya pada sebelumnya gitu seperti orang-orang awas gitu. hmm, Jadi ketika dia berada dalam posisi itu saya kira dia akan mengalami down yang sangat luar biasa. Seperti itu, Bro. hmm, Dia akan mengalami yang hmm. namanya semacam apa ya? Mungkin bisa dibilang stres atau mungkin bisa juga Hmm. trauma gitu. Seperti itu, Bro. Ya. Jadi kalau misalkan menurut Bro, eh, kalau misalkan kita timbang dari misalkan di sebelah kiri orang yang disabilitas sejak lahir, nah, tadi kan sudah Bro jelaskan. Terus di sebelah kanan mereka yang disabilitas sejak dalam proses hidupnya. Kira-kira secara kita melihat secara psikologis ya, karena ini kan berhubungan juga dengan bagaimana mereka melihat betapa diri mereka rapuh. Nah, ini kan berhubungan dengan psikologis juga secara tidak langsung ya. Nah, gimana menurut Bro? Mana kira-kira yang mengalami suatu tekanan gitu? Waduh, ibaratnya ya itu suatu tekanan yang memang benar-benar membuat jiwa mereka terguncang atau katakan ya dan katakan ya jiwa mereka terguncang lah dengan kondisi mereka tersebut. Kira-kira mana menurut Bro yang kira-kira mengalami tekanan yang mungkin lebih berat gitu dalam dua Oke, pilihan itu? oke. Um, oke. Sebetulnya untuk menjawab itu ketika apa namanya saya coba berpikir lagi ya. Sebetulnya tidak bisa kita menjawab misalnya contoh yang apa namanya yang mengalami misalnya yang di sebelah kanan kan tadi kan dibilangkan di sebelah kiri itu yang sejak lahir disabilitas, terus yang sebelah kanan itu Ya, yang di pertengahan ya, hidupnya mengalami disabilitas kan. Nah, ya, nah kalau saya coba berpikir secara sederhana pasti saya akan mengatakan di sebelah kanan gitu kan, karena kan dia pernah menikmati kehidupan kan gitu kan. Tetapi ya, ketika dia menikmati kehidupan itu apa namanya akhirnya ketika dia mengalami disabilitas dia tidak bisa menikmati kehidupan seperti dulu lagi kan. Nah, tapi yang sejak lahir itu juga ada orang yang pernah mengalami apa namanya semacam kerapuan yang sifatnya mendalam sampai yang tadi misalnya dibilang Brojer mengenai jiwa gitu, yang sangat apa namanya mengganggu jiwanya gitu. Misalnya contoh kan seperti yang tadi Nick Fujicik itu, dia kan sempat berencana bunuh diri karena kondisi yang ya, dialaminya kan. Nah dia itu kan mengalami disabilitas itu sejak lahir gitu. Sejak lahir itu dia memang apa namanya nggak punya tangan dan kaki, bahkan dia berdoa kepada Tuhan gitu supaya Tuhan memberikan tangan dan kaki kepadanya gitu. Tapi rupanya keinginannya itu tidak kunjung dijawab gitu. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan yang mana yang lebih signifikan yang mempengaruhi jiwa kita, tentunya itu sangat sulit gitu untuk mengatakan yang sebelah kanan atau sebelah kiri karena setiap orang memiliki kasus-kasus yang berbeda. Tapi kalau kita berpikir secara mungkin uh, tanpa melihat sebuah apa namanya kasus-kasus seperti Nick Fujicik gitu, tapi berpikir apa namanya secara kritis gitu, secara kritis, maka kita pasti akan berpikir yang sebelah kanan itu pastinya lebih berat gitu kan, karena kan dia sudah pernah menikmati hidup, sudah merasakan tentang bagaimana misalnya melakukan sesuatu gitu. Nah, tetapi dia tidak bisa lagi melakukan itu gitu. Pastinya dia stres gitu kan. Tapi kan kalau yang belum pernah ya, mengalaminya kan pasti nggak akan merasakan itu gitu. Jadi ketika kita tidak merasakannya, otomatis kita akan lebih mudah gitu. Tanpa, tapi ya, orang yang sudah merasakan pastinya akan merasa lebih sulit gitu. Nah, kalau misalnya saya coba pakai contoh ya supaya lebih jelas gitu. Nah, ya, ya, oke, misalnya saya berikan contoh, misalnya ada misalnya kita, misalnya saya bertanya kepada Brojer misalnya, Brojer, buah durian itu rasa apa sih? Nah, Brojer coba jelaskan kepada saya gitu, buah durian itu mungkin manis,
tapi bukan cuma manis gitu, ada rasa-rasa yang lain gitu. Nah, saya kan coba membayangkan itu kan, loh gimana itu ya, apa namanya, buah durian itu manis tapi ada rasa-rasa yang lain gitu, bingung kan gitu kan. Nah, terus apakah cara itu bagus gitu untuk apa namanya menjelaskan tentang buah durian itu? Nah, bukankah sebaiknya Bro Jer itu mengatakan kan gitu ketika saya bertanya kepada Bro Jer, Bro Jer, buah durian itu rasanya gimana? Coba apa namanya Bro Ivan, coba kau makan buah durian supaya kau bisa tahu rasanya gitu. Nah, jadi seperti itu ketika kita telah merasakan apa namanya hal itu akan lebih bisa kita mengerti gitu. Tapi orang-orang seperti yang mungkin kan sejak lahir mengalami disabilitas dan tidak merasakan, otomatis mereka itu sulit gitu untuk apa namanya membayangkan apa yang dialami oleh orang-orang awas gitu. Tetapi orang yang sudah merasakan dan mengalami disabilitas di pertengahan hidupnya otomatis akan lebih signifikan apa namanya kerapuan itu, rasa apa namanya tidak nyaman itu yang sangat mengganggu jiwanya gitu karena ketidakmampuannya itu. Kira-kira Bro Jer. Tapi kalau menurutku ya, maksudnya kalau ini dari sudut pandang sendiri ya, dari beberapa apa poin-poin yang sudah tadi kita bahas gitu, sebenarnya kalau untuk mereka yang disabilitas sejak lahir itu sebenarnya tidak ada masalah sih, maksudnya karena mereka begitu lahir di dunia ini sebelum dipengaruhi oleh lingkungan ya dan sebagainya, pasti mereka itu tadi seperti Bro bilang tadi, pasti mereka memang sudah menyadari dengan benar gitu, paling tidak gitu kan, siapa diri mereka dalam hubungannya dengan lingkungan mereka dan juga ada hubungannya dengan yang menciptakan dia kan. Jadi kalau menurutku sih tingkat stresnya atau tekanannya itu enggak terlalu memprihatinkan dibandingkan mereka yang benar-benar sudah menikmati terus tiba-tiba harus diguncangkan dengan sebuah kejadian itu sehingga membuat mereka belum siap untuk menerima itu. Tapi kan kalau yang disabilitas sejak lahir kan dia sudah siap gitu dengan bukan kadang-kadang sudah siap, memang mindsetnya memang normalnya memang umumnya dia berpikir gitu ya memang aku ciptakan seperti ini gitu, memang manusia itu diciptakan memang berbeda gitu, ada yang melihat, ada yang tidak bisa melihat, ada yang banyak lah gitu ya sudut pandangnya yang memang pasti sudah terbentuk gitu sejak dia dilahirkan gitu. Nah itu gimana? Atau ada pandangan lain gitu? Iya sebenarnya seperti yang tadi kan apa namanya saya sudah jelaskan. Memang kalau secara umum kita menilai ya seperti itu gitu. Apa namanya pastinya yang sebelah kanan tadi kalau pakai istilah kiri itu yang sejak lahir disabilitas, kanan itu yang di pertengahan hidupnya yang mengalami disabilitas. Iya, saya sangat setuju. Memang kalau kita berpikir seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bro Jer tentang argumen alasan-alasan kenapa yang sebelah kanan itu lebih signifikan gitu karena dia sudah merasakan gitu kan. Iya, saya setuju itu. Kalau kita nilai secara umum memang seperti itu bisa kita memakai apa namanya pemikiran seperti itu. Cuman mungkin mungkin kalau kita berhadapan dengan orang-orang mungkin yang apa namanya sejak lahir mengalami disabilitas lalu tiba-tiba mungkin kita berkata kepada mereka gitu kan mungkin yang lebih berat itu yang yang mengalami disabilitas dalam pertengahan hidupnya bukan yang sejak lahir gitu. Mungkin kita mengatakan itu kepadanya gitu kan. Tapi dia mungkin tidak setuju dengan pandangan kita gitu karena mungkin dia mengalami masa-masa yang berat gitu. Nah, jadi mungkin dalam kasus-kasus khusus mungkin kita tidak bisa langsung untuk mengatakan yang sebelah kanan yang lebih signifikan gitu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita nilai secara umum atau pandangan secara global seperti itu gitu. Itu kira-kira jawabanku. Oke. Kalau kita mau tarik lebih luas lagi pembahasan ini, kira-kira gimana menurut Bro? Apakah memang ini kita berbicara secara umum ya, konteks umum ya. Jadi kita tidak menyangkut agama apapun. Jadi bagaimana kira-kira menurut Bro? Apakah memang Tuhan itu mempunyai rencana lain atau tanda kutip dengan sengaja atau gimana dengan menghadirkan mereka yang disabilitas ya aku juga disabilitas sih cuman itulah jadi apakah menurut Bro Tuhan itu dalam tanda kutip dengan sengaja menghadirkan atau menciptakan orang-orang yang disabilitas untuk tujuan tertentu atau bagaimana Bro?
Oke, oke. Oke, kalau misalnya kita mengatakan Tuhan membuat orang secara sengaja untuk mengalami disabilitas, kedengarannya jahat ya gitu ya, kedengarannya gitu ya. Iya, iya. Kok dia lahirnya gitu, kok yang lainnya normal gitu kan. Nah, tapi itulah apa namanya, saya sih memahami bahwa apa yang direncanakan Tuhan itu penuh dengan misteri gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Kenapa sih hal ini Iya. terjadi? Misalnya sekarang ini kan pandemi COVID kan. Kenapa sih pandemi ini terjadi dan banyak orang yang meninggal dan lain sebagainya? Apakah Tuhan yang memberikan pandemi itu gitu? Nah, tetapi kalau Iya. kita melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu kan, pandemi ini ternyata ada sisi positifnya gitu. Jadi orang-orang yang sebelumnya itu tidak mengembangkan teknologi, jadi mengembangkan teknologi gitu. Orang-orang yang sebelumnya Iya, iya. jauh, tiba-tiba menjadi dekat gitu. Nah, kalau itu direlevansikan Iya. dengan apa namanya, penyandang disabilitas gitu, tentang kenapa mereka lahir seperti itu gitu, apakah itu rencana Tuhan gitu ya, kita bisa melihat juga Nick Vujicic ketika dia lahir dia memang ingin apa namanya, bunuh diri dan lain sebagainya gitu, tetapi ketika di dalam masa-masanya yang sekarang justru dia menjadi orang yang sangat menikmati hidupnya. Saya kira dia sudah menikah, punya anak, bahkan sangat sukses di dalam pekerjaannya, bahkan mempengaruhi dunia gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa rencana Tuhan di sana ternyata ada baiknya gitu juga. Maksudnya di satu sisi memang kita, kalau kita menilai bahwa Tuhan itu menciptakan seorang yang mengalami apa namanya disabilitas, rasanya memang jahat. Tapi di satu sisi ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, ketika orang itu menjalani kehidupannya, justru dia menjadi sangat berdampak dan memotivasi begitu banyak orang. Bahkan saya pernah melihat juga seorang penyandang disabilitas yang tidak punya tangan, tetapi dia bisa bermain gitar dengan kakinya gitu. Jadi itu merupakan Iya. sesuatu yang sangat apa ya, sangat tidak biasa gitu. Jadi ya itu, kita tidak pernah bisa tahu tentang rencana Tuhan, tapi kalau kita menilai dari kehidupan yang sudah terjadi seperti Nick Vujicic, seperti salah satu contoh tadi juga tentang orang yang bermain gitar dengan kaki gitu, kita bisa melihat bahwa mereka itu justru menjadi inspirasi bagi begitu banyak orang. Kira-kira seperti itu, Bro Jer. Berarti memang kehadiran disabilitas, berarti secara langsung tidak langsung kehadiran disabilitas ini sebenarnya sangat penting ya untuk menjadi apa ya, menjadi pembanding mungkin, atau menjadi apa ya, menjadi sudut pandang yang berbeda gitu dari sisi dunia ini ya, kira-kira gitu. Maksudnya mungkin bro paham gitu apa yang aku maksud. Jadi kehadiran teman-teman disabilitas ini menjadi apa ya, menjadi sisi yang lain gitu dari gambaran dunia ini, atau gimana menurut bro menanggapi itu? Ya, saya apa namanya, yang saya tangkap dari gambaran dari sisi lain dari gambaran dunia ini, maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak sama dengan orang-orang normal, tapi justru mereka adalah orang-orang yang menjadi inspirasi. Kira-kira seperti itu saya tangkap apa namanya, apa yang disampaikan oleh apa namanya Bro Jer. Iya, saya sangat setuju. Justru apa namanya, orang-orang yang saya sebagai orang awas, ketika saya melihat orang-orang yang penyandang disabilitas tetapi mereka memutuskan untuk lanjut sekolah, apalagi studi S1 bahkan lanjut ke studi S2, itu merupakan sesuatu yang sangat menginspirasi gitu. Orang-orang awas yang apa namanya, kami jadi berpikir bahwa wah, kami ini aja yang awas gitu, yang normal secara fisik gitu, masih malas-malasan gitu, tetapi mereka yang mengalami disabilitas bahkan mau untuk terjun ke jenjang S1, ke jenjang S2, tentunya mereka bukan hanya dibutuhkan kerajinan, itu pasti, itu dibutuhkan lebih dari itu saya kira gitu. Seperti itu, tekad dan lain sebagainya, itu bahkan mengambil resiko dengan banyaknya mungkin tantangan-tantangan yang akan dihadapi, perlunya bantuan dan lain sebagainya gitu. Jadi saya kira mereka justru menjadi pendorong bagi orang-orang awas supaya mereka itu semakin termotivasi juga untuk mengembangkan diri mereka gitu. Gitu kira-kira, Bro. Berarti sebenarnya disabilitas ini bukan suatu hal yang menakutkan kan bagi kita atau bagi manusia gitu. Iya. Tapi dalam kenyataannya memang di sosial kita, di tengah-tengah sosial, dalam hubungan kita dengan masyarakat, ternyata itu sulit gitu. Orang-orang belum menyadari gitu apa pentingnya kaum yang disabilitas gitu hadir di tengah-tengah mereka gitu. Jadi orang-orang ibaratnya menganggap disabilitas itu hal yang menakutkan dan juga hal yang apa ya, kayak dijauhi lah gitu atau aneh lah gitu. Jadi itu. Jadi gimana menurut bro menanggapi itu? Iya. Sebenarnya juga
Sebenarnya pandangan itu kan apa namanya biasanya kan dimiliki oleh orang-orang awas kan biasanya. Karena kan apa namanya kita kan apa namanya sebenarnya ini berkaitan juga dengan apa namanya jawaban saya di sebelum-sebelumnya. Kita itu orang-orang awas itu sudah pernah merasakan gitu tentang apa namanya kenikmatan dunia gitu, melakukan aktivitas tertentu dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika kita membayangkan gitu kita menjadi disabilitas gitu, rasanya itu apa ya, wah aku nggak bisa lagi lakukan itu loh, aku nanti terbatas gitu. Jadi kayak semua ketakutan-ketakutan itulah yang membuat apa namanya mereka juga itu tidak ingin gitu menjadi seorang disabilitas gitu. Memang sih apa namanya kita bisa menjadi inspirasi bagi dunia, tetapi ketika orang-orang awas apa namanya mereka membayangkan ketika mereka menjadi disabilitas, rasanya mereka itu tidak melihat gitu bahwa mereka itu bisa menjadi inspirasi. Jadi apa namanya dampak positif dari hadirnya disabilitas itu tidak bisa mereka lihat gitu sebagai apa namanya disabilitas itu bisa menjadi inspirasi, mereka tidak bisa lihat karena ditutupi oleh ketakutan yang tadi gitu, takut untuk apa namanya tidak bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi dan lain sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu, bro. Tunggu, kalau misalkan kita flashback belakang ini, aku baru ingat juga ini pertanyaan ini. Jadi sebenarnya kerapuan itu apakah memang dibawa sejak lahir, bro? Atau memang natur manusia itu memang udah rapuh atau gimana, bro? Menanggapi ini gitu. Karena ini penting juga kan untuk kita gitu. Apakah memang karena disabilitas makanya orang menganggap dia rapuh atau gimana gitu secara umum? Oke, secara umum memang kita pasti pernah mendengar di dalam dunia ini ada slogan yang berkata tidak sempurna, ada pandangan yang berkata tidak sempurna, manusia itu tidak sempurna dan lain sebagainya. Nah, saya kira kalau kita berangkat dari pemahaman umum, maka kita bisa memakai slogan atau pandangan itu, pandangan yang mengatakan manusia itu tidak sempurna gitu. Ya, iya memang apa namanya manusia itu memang apa namanya tidak sempurna gitu, seperti itu. Sorry, saya sempat apa namanya tidak mendengarkan yang pertanyaannya apa? Yang pertanyaannya tadi? Jadi kerapuan ini apakah memang naturnya sebagai manusia atau memang karena saya sudah tiba-tiba ingat. Jadi kalau dikatakan natur sih, kalau misalnya kita mengatakan semua manusia itu tidak sempurna, maka yes, itu bisa dibilang adalah bagian dari natur kita lah gitu. Karena semua manusia kan kita nilai kan tidak sempurna gitu. Berarti kan itu sesuatu yang sifatnya itu apa namanya bukan hanya dimiliki oleh beberapa orang, tapi semua orang gitu kan. Dan juga kan sudah kita lihat tadi definisi dari kerapuan itu ternyata bukan hanya berbicara mengenai apa namanya kecacatan secara fisik kan, tapi juga mental, tapi juga intelektual gitu. Jadi rasanya itu bisa dialami oleh semua orang gitu. Dan juga kan apa namanya tidak selalu berbicara mengenai misalnya apa namanya kalau misalnya itu kecacatan secara mental gitu kan. Nah, itu kan mungkin sesuatu yang muncul sejak lahir gitu kan mungkin ya. Tapi apa namanya ada juga kan apa namanya orang-orang itu yang mengalami misalnya kayak dia itu mungkin diputusin pacar atau apa gitu loh, tiba-tiba membuat hatinya itu merasa sedih gitu. Seperti itu. Itu kan termasuk rapuh gitu kan, karena dia mengalami masalah dengan emosionalnya gitu kan. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau dikatakan natur ya bisa sih kalau kita berangkat dari slogan yang mengatakan bahwa semua manusia itu nggak sempurna gitu. Seperti itu, bro. Kira-kira. Ya, berarti jelas ya memang bukan karena disabilitas makanya seseorang itu dikatakan lemah ya atau rapuh ya, tapi memang secara umum ya. Iya, memang itu adalah bagian dari kehidupan manusia lah gitu. Tapi kenapa, bro, orang sulit menyadari hal itu gitu, menyadari bahwa sebenarnya mereka juga rapuh. Jadi sebenarnya mereka tidak pantas atau sebenarnya tidak layak untuk ibaratnya mendiskriminasi atau mendiskredit kaum atau teman-teman kita yang disabilitas gitu. Kenapa mereka sulit memahami makna itu gitu dalam diri mereka gitu. Untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan Roger barusan ini, memang setiap orang pasti memiliki kasus yang berbeda-beda gitu kan. Kenapa mereka itu apa namanya mendiskriminasi atau merendahkan seorang disabilitas seperti Peter Singer tadi. Nah, untuk Peter Singer sendiri saya sendiri tidak tahu sih kenapa dia apa namanya memiliki argumen semacam itu gitu. Tetapi
Kalau menurut saya sih bisa jadi karena mereka itu mungkin tidak pernah bergaul dengan seorang disabilitas gitu. Mungkin mereka hanya sekedar apa namanya pernah mendengar gitu dan mereka hidup di dalam lingkungan yang apa ya mungkin sangat menekankan yang namanya kualitas hidup gitu. Jadi kan ketika lingkungan itu sangat menekankan kualitas hidup dan mereka juga tidak pernah bertemu dengan seorang disabilitas gitu. Jadi apa namanya hanya Ya, sekedar tahu lewat internet atau lewat berita gitu. Jadi mereka apa namanya dalam pikiran mereka rasanya untuk merendahkan itu kayak biasa gitu. Karena kan mereka kan sangat menekankan kualitas hidup gitu. Sedangkan eh, ya, misalnya mereka itu apa namanya bekerja itu udah sangat baik gitu, tapi selalu ada yang lebih baik gitu, dan itu dilakukan di antara orang-orang ya, awas gitu kan. Nah, ketika mereka apa namanya melihat seorang disabilitas, rasanya kami aja yang orang awas itu saling bersaing gitu kan, untuk menunjukkan kualitas yang terbaik, apalagi yang disabilitas gitu, yang apa namanya yang pastinya di dalam pikiran mereka itu nggak mungkin seperti mereka gitu, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Sedangkan kita aja yang normal itu bersaing untuk membangun kualitas gitu, apalagi yang disabilitas gitu, rasanya untuk bersaing dengan kita rasanya nggak mungkin gitu, sehingga mereka beranggapan wah ini pasti derajatnya beda gitu kan, karena apa gitu kan, ya, karena hal itu gitu. Tapi sekali lagi memang apa namanya hal tersebut memang sangat apa namanya tentu saja saya sangat tidak setuju ya gitu kan. Itu artinya bukan ya, hanya sekedar apa namanya mendiskriminasi, tapi juga apa namanya menghina ciptaan Tuhan gitu kan, seperti itu gitu. ya, ya. Hmm. Jadi kalau kalau begitu, menurut Bro gimana cara kita menyikapi, atau bukan cara kita ya, cara teman-teman yang disabilitas menyikapi kerapuan mereka ya, atau kelemahan kelemahan mereka itu dengan baik gitu, dengan baik lah, karena hal ini penting kan. Kita melihat kadang mereka yang tidak sanggup menahan tekanan-tekanan baik dalam diri mereka ataupun dari lingkungan mereka dan sekitar mereka kan, kayak seperti yang sudah kita jelaskan, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, sehingga mengakibatkan mereka minder, semakin rendah diri, dan akhirnya memilih jalan pintas untuk bunuh diri. Dan banyak banyak kasus-kasus seperti itu yang terjadi gitu, karena dia nggak sanggup memikul tekanan-tekanan itu dalam hidup mereka. Nah, gimana kira-kira menurut Bro menyikapi kerapuan diri ini dalam disabilitas untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang menjadi sesuatu yang positif itu bagi Oke. hubungan mereka, baik itu baik itu hubungan dengan diri mereka, atau hubungan dengan sosial, atau hubungan dengan penciptanya. Nah, itu Oke, ini oke, oke. menarik ini. Ya, menarik ini. Oke. Oke, saya akan coba yang pertama menjawabnya itu dari Nick Vujicic ya. Nah, kalau kita ketahui bersama, Nick Vujicic itu ketika dia berbalik arah gitu. Jadi maksudnya ketika sebelumnya dia itu pengen untuk bunuh diri dan akhirnya dia memilih untuk menjalani hidup. Nah, itu semua berkaitan dengan hal yang sifatnya spiritual gitu. Jadi semacam dia Ya, apa namanya mengalami pertobatan dan lain sebagainya gitu. Jadi saya kira aspek spiritual itu perlu untuk kita semua itu miliki gitu. Karena memang dengan meyakini keberadaan Tuhan dan pertolongan Tuhan gitu, maka kita itu merasa tidak sendiri gitu. Jadi ada yang seperti bersama dengan kita gitu dan menolong kita gitu. Jadi aspek spiritual adalah aspek yang sangat ya. penting saya kira untuk menolong para disabilitas untuk semakin pede gitu. Nah, yang kedua mungkin saya kira juga perlu yang namanya komunitas disabilitas ya gitu, karena apa namanya ketika rekan-rekan sekalian punya komunitas disabilitas, teman rekan-rekan sekalian kan bisa berkomunikasi, bisa mencurahkan isi hati, dan maksudnya rekan dari teman-teman sekalian itu bisa mengerti gitu apa yang ada di dalam hati rekan-rekan gitu. Jadi mereka itu bisa memahami karena mereka mengalami disabilitas yang sama gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita men-sharingkan kepada orang awas mungkin bisa apa namanya bersimpati, tetapi mereka mungkin tidak bisa Ya, terlalu mengerti apa yang kita rasakan gitu, karena mereka tidak merasakan gitu, feel-nya tidak seperti itu sama ya. gitu. Ya, kenapa, bro? Feel-nya tidak sama gitu Iya, antara feel-nya nggak sama karena mereka itu nggak mengalami gitu. Makanya komunitas itu ya, sangat ya, ya. penting supaya di dalam komunitas itu bisa berdiskusi, bahkan bukan hanya sekedar berbicara mengenai diskusi, tapi bisa curhat dan lain sebagainya, sehingga rekan-rekan disabilitas itu dapat semakin percaya diri dan lain sebagainya. Saya kira yang kedua Ya. itu adalah komunitas gitu, seperti itu. Dan yang Hmm. ketiga mungkin ini sih uh, apa namanya
setelah mungkin spiritual dan komunitas dan mungkin sudah mulai memupuk kepercayaan diri gitu seperti itu, maka Ya. saya kira perlu yang namanya juga seperti berkarya gitu. Maksudnya melakukan apa yang bisa Ya. kita lakukan gitu. Karena ketika kita melakukan itu dan orang lain mengapresiasi, orang-orang awas mengapresiasi, otomatis keinginan kita untuk percaya diri itu semakin tinggi gitu karena adanya apresiasi gitu. Jadi saya kira itu kalau rekan-rekan sekalian mungkin ini saya berbicara dari perspektif awas dan saya kira sangat tidak layak memang sih untuk mengatakan ini gitu. Tapi dengan penuh hormat dan dengan penuh kerendahan hati, saya kira jika rekan-rekan sekalian berkarya maka itu pasti akan sangat memberikan juga dorongan kepada orang-orang awas untuk memberikan apresiasi sehingga rekan-rekan sekalian juga dilihat wah ternyata dia bisa dan lain sebagainya gitu. Seperti itu, Bro. Berarti Bro setuju kan kalau misalkan aku mengatakan kalau kita mengatakan kalau kelemahan itu justru bisa menjadi kekuatan bagi kita gitu untuk memiliki nilai plus gitu. Atau gimana? Nggak selamanya? Atau gimana? Tergantung orangnya atau gimana? Mungkin itu juga adalah jawaban yang mungkin tidak bisa dijawab secara maksudnya dengan satu jawaban gitu karena setiap orang memiliki kasus yang berbeda-beda gitu kan. Tetapi kalau berkaitan dengan disabilitas, saya kira itu dapat menjadi sebuah keuntungan lah gitu kan, bisa menjadi inspirasi dan lain sebagainya gitu. Karena dengan kondisi yang ada tapi bisa melakukan hal yang seperti dilakukan oleh orang awas, rasanya itu adalah sesuatu yang tidak biasa, bahkan melakukan lebih gitu. Seperti itu yang sangat tidak mungkin dipikirkan oleh orang awas tapi mereka lakukan. Nah, itu saya kira adalah sesuatu yang sangat menginspirasi gitu. Gitu, Bro. Ya. Oke. Ini mungkin penting juga diketahui oleh teman-teman mungkin yang awas atau yang non disabilitas gitu kira-kira gini, pertanyaan seperti ini. Sebenarnya seberapa penting sih peranan teman-teman kita yang non disabilitas dalam hubungannya dengan teman-teman yang disabilitas gitu. Apakah memang mereka diperlukan juga gitu untuk mendukung teman-teman yang disabilitas atau bagaimana sebenarnya peranan mereka gitu yang non disabilitas ini gitu. Oke, saya kira peranan dari non disabilitas tentu saja sangat diperlukan ya gitu kan. Karena kita tahu rekan-rekan disabilitas memiliki keterbatasan dalam hal-hal tertentu gitu. Jadi rekan-rekan yang non disabilitas itu perlu untuk membantu gitu. Nah, kalau berbicara mengenai bantuan tentu saja kalau kita mengatakan harus, rasanya itu adalah sesuatu yang sifatnya dipaksakan gitu kan. Tetapi karena itulah perlu ada yang namanya relasi gitu. Jadi ketika rekan-rekan disabilitas bergaul dengan orang-orang awas, terbangun sebuah relasi gitu kan. Nah, di dalam sebuah relasi kan biasanya itu kita pengen untuk memberi, pengen untuk melakukan sesuatu kepada orang lain gitu. Jadi relasi itu sangat diperlukan gitu. Jadi ketika rekan-rekan disabilitas bergaul dengan rekan-rekan yang non disabilitas itu sangat diperlukan, bahkan itu akan men-trigger mereka gitu untuk menolong rekan-rekan sekalian. Bahkan gini sih, saya sih melihat antara hubungan non disabilitas dan disabilitas itu saling melengkapi gitu. Jadi disabilitas mungkin orang-orang yang mengalami disabilitas itu memperoleh yang namanya bantuan gitu kan, berupa bantuan misalnya intinya entah itu bantuan misalnya untuk dia mengerjakan tugas kalau dia kuliah. Atau bantuan kalau misalnya dia itu mau makan mungkin ada hambatan gitu loh dibawakan makanannya gitu. Nah, tetapi di sisi lain disabilitas itu memberikan inspirasi atau memberikan semacam memberikan semacam ketika dia bergaul dengan orang awas itu, jadi orang awas itu kayak rasa kok rekanku ini dia bersemangat dan lain sebagainya melakukan setiap aktivitasnya, sedangkan aku yang normal ini kayak rasa malas-malasan dan lain sebagainya. Kita terinspirasi gitu karena bergaul dengan orang disabilitas gitu. Jadi saya kira keduanya memberikan benefit gitu. Seperti itu. Iya. Tapi kan kita juga sebenarnya harus melihat juga sebenarnya kasus demi kasus kan. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat teman-teman yang disabilitas yang misalkan lingkungannya sudah tidak mendukung, terus keluarganya juga tidak mendukung dan lain sebagainya, dia pun sulit berkarya. Nah, ini kan kita kan nggak bisa mengeneralisasikan gitu apa yang kita bahas ini kepada mereka ini kan. Ini kan harus memiliki mendapatkan perhatian yang khusus gitu.
Gimana menurut Bro menyikapi ini gitu? Mereka Oke. yang semuanya tidak mendukung gitu, apa? Nah, Oke. kan ini kan sudah tidak berlaku kan? Atau Hmm. gimana? Oke. Sebenarnya saya Hmm. sendiri sih belum pernah menemui sebuah contoh kasus di mana seorang disabilitas itu betul-betul tidak didukung sama sekali gitu. Jadi apa namanya Ya, ya. yang saya pernah temui pastinya ada dukungan gitu. Jadi apa namanya saya tadi tidak sempat berpikir sampai seperti itu gitu. Tapi kalau seandainya saya membayangkan gitu ada seorang Ya, disabilitas yang anggaplah ada kan? oke ya yang tidak didukung sama sekali Ah, ya apa ya itu mungkin adalah sesuatu juga yang sangat sulit untuk saya jawab gitu kan. Karena itu juga sesuatu yang apa namanya sifatnya itu belum pernah saya alami juga gitu. Tapi kalau saya berpikir gini sih, mungkin ada baiknya juga sih untuk menumbuhkan yang namanya rasa empati dalam hati orang-orang awas kepada orang-orang disabilitas gitu. Nah, saya kurang tahu ya, gitu program apa yang perlu dilakukan untuk membangun empati itu gitu kepada orang-orang awas gitu. ya. Sehingga ketika ada kasus seperti itu, sehingga ketika apa namanya ada orang-orang yang seperti tidak menerima perhatian, yang mengalami kasus seperti itu tidak terjadi gitu kasus Hmm. seperti itu karena orang-orang awas itu telah semacam diperlengkapi lah gitu untuk berempati kepada orang-orang disabilitas gitu. Seperti itu. Untuk contoh Hmm. yang lebih jelas sih saya kurang bisa memberikan gambaran gitu karena ini merupakan kasus juga yang apa namanya tidak saya pikirkan gitu. Seperti itulah. Ya, Hmm. iya ya. Berarti berarti kesimpulan singkatnya berarti uh, menurut Bro kemungkinan kecil ya orang-orang yang memang apa pas kalau misalkan terjadi kasus seperti ini, misalkan katakan disabilitasnya itu parah gitu ya, misalkan entah saya punya teman ya, bukan teman ya, saya punya teman lah katakan gitu ya, yang dia selama dulu dia ini apa sangat memprihatinkan lah kondisinya ya. Jadi udah dia tunanetra atau tidak melihat, udah ada apa cacat tangan, Oke. udah dia memiliki apa intelektual, aduh pokoknya komplit lah gitu, ganda lah. Terus, nah saya melihat ternyata orang-orang di sekitar mereka ada masih banyak yang memang peduli sama dia. Berarti dari sini dari yang Bro bilang juga tadi, dapat disimpulkan tidak mungkin tidak ada orang yang satupun yang memang tidak peduli ya dengan kasus seperti ini ya, atau dengan Yes. teman-teman disabilitas Iya, yang iya. mengalami ini ya. Iya, Pasti ada ya. iya, sejauh ini saya nggak pernah menemui sih ada satu orang yang, maksudnya ada orang yang mengalami disabilitas tapi nggak ada satupun yang peduli. Saya nggak pernah Iya. menemukan sih kasus seperti itu gitu. Apalagi kalau Hmm. di Indonesia sendiri kan ada negara yang sifatnya lebih sosial gitu kan, ketimbang negara Ya. Eropa atau Amerika Serikat yang lebih individualistik gitu. Jadi Ya. kepedulian kepada orang lain lebih tinggi sih, seperti itu. Hmm. Itu mungkin, bro, Iya, iya, iya. yang bisa saya seberangkan. Hmm. Ya, menarik sih. Jadi itu ya. Jadi kira-kira gimana? Bro ada mau Bro tanyain atau gimana? Atau Oh, tidak. Mungkin kita udah cukup lama ini berdiskusi. ya udah Mungkin, oke. cukup lama ya. Ya, mungkin, Nanti oke. dari kesimpulan topik kita apa hari ini, berarti dapat aku simpulkan berarti untuk teman-teman yang atau untuk teman-teman yang disabilitas untuk bisa memahami atau menyikapi kerapuhan atau kelemahan dalam diri mereka menjadi lebih baik atau positif gitu, memahaminya secara dari sudut pandang yang positif. Berarti teman-teman harus yang pertama itu menumbuhkan kesadaran diri atau rasa percaya diri, yang itu yang menjadi poin utama dulu dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus menumbuhkan dulu rasa percaya diri dalam diri kita, sehingga setelah itu kita dapat memahami atau dapat menerima, dapat melihat gambaran diri kita seutuhnya dengan sang pencipta gitu, atau dalam hubungannya dengan sesama. Terus yang kedua, kita setelah kita melewati proses itu, terus kita mencari komunitas-komunitas disabilitas atau yang sama dengan kita, untuk kita bisa sharing dan kita bisa berbagi pengalaman dan lain sebagainya, untuk bisa menjadikan inspirasi juga atau mensupport kita gitu, untuk kita tidak mudah rapuh gitu, dan tidak mengambil jalan pintas yang yang sangat keliru itu gitu. Terus yang ketiga, peranan dari dari teman-teman non disabilitas terhadap
disabilitas gitu. Bagaimana teman-teman non disabilitas harus ibaratnya memiliki empati atau simpati kepada teman-teman disabilitas untuk menjadi penolong lah gitu, atau menjadi membantu teman-teman disabilitas dalam banyak hal, entah itu dalam dukungan apapun itu ya, baik itu materi atau non materi ya, sehingga teman-teman disabilitas juga tidak merasa sendiri di muka bumi ini gitu. Mereka bisa dihargai dan bisa dapat mendapatkan respek yang baik gitu. Terus yang berikutnya yang intinya pasti spiritualitas ya. Tadi udah di dalam poin pertama syaratnya ya spiritualitas yang menjadi intinya untuk teman-teman yang disabilitas, supaya semakin memberikan kesadaran atau gambaran yang utuh tentang betapa mereka diciptakan oleh Tuhan itu dengan tujuan dalam rencana Tuhan itu yang tentunya kita percaya itu baik gitu dalam hidup kita gitu ke depannya gitu, dan supaya dan seperti yang kita telah bicarakan tadi, kehadiran kaum disabilitas di dunia ini bisa menjadi sudut pandang yang berbeda atau menjadi sudut pandang yang lain dari teman-teman yang non disabilitas gitu, sebagai inspirasi mungkin bagi mereka. Terus yang tentunya kita juga bisa berkarya untuk Indonesia dan juga untuk dunia, menunjukkan diri kita dan keahlian atau kemampuan kita, kelebihan kita, bahwa kita sebenarnya juga bisa berkarya seperti mereka gitu, sehingga hal ini semakin menumbuhkan rasa percaya diri dan juga mendapatkan apresiasi dari teman-teman kita. Oke bro. Oke bro. Mungkin itu sudah juga mewakili seluruh statement saya gitu. Ya, pesan-pesan mungkin untuk teman-teman disabilitas. Oke. Sebenarnya pesan-pesannya tadi sudah disampaikan oleh Bro Jer, rasanya sudah sangat lengkap tadi. Jadi saya kira tidak ada lagi pesan yang ingin saya sampaikan. Mungkin satu kalimat aja gitu. Sekalipun kita mengalami disabilitas, bukan berarti kita tidak bisa berdampak bagi dunia. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Okay. Jadi jangan takut dengan disabilitas ya. Ya, karena itu bukan menakutkan ya. Iya, oke. Oke, teman-teman teman-teman sekalian, teman-teman yang mungkin telah mendengar seluruh rangkaian topik ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dari mewakili Harian Netra gitu, dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau komentar tentang baik itu tentang topik-topik yang akan kita bahas selanjutnya, topik-topik yang menarik, nanti teman-teman bisa memberikan komentar di kolom komentar tentang topik-topik apa nih yang menarik yang akan teman-teman Harian Netra akan bahas di minggu-minggu berikutnya. Pada kesempatan lain, teman-teman bisa memberikan tanggapan, baik itu berupa pertanyaan ataupun memberikan saran gitu tentang program obat kali ini, obrolan bermanfaat, sehingga Harian Netra ini bisa berkembang ya, YouTube-nya bisa berkembang dan juga konten-kontennya bisa bermanfaat untuk teman-teman, baik itu yang disabilitas ataupun non disabilitas ya. Mungkin terima kasih bro sudah. Ya, thank you Bro Jer sama seluruh panitia Harian Netra sudah mengizinkan saya untuk berpartisipasi. Thank you. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke.